tahun belakangan ini, kayaknya udah parah banget kriminalitas. Kalau tahun 70-80-an nih udah kelar sama Petrus. Dia tuh doyan banget seks party sama teman-temannya. Itu perempuan murahan emang gak bakal berubah, Jay. Dia gak pantas buat lo, men. Itu cewek. Perempuan emang bajingan, Jay. Dia cuma digoblokin. Dia emang layak buat mati, Jay. Dia emang layak buat gue mutilasi. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film trilogi Indonesia yang berjudul I Will Survive. Dimana di film ini bukan seperti serial berkelanjutan pada umumnya. Karena meskipun memiliki alur yang berbeda, cerita dari setiap para karakternya akan berhubungan satu sama lain. Dan di video ini Mimin akan mulai dari film I. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out. Kenapa Mila? Film ini dibuka dengan diperlihatkannya laki-laki yang bernama Sanjaya atau yang biasa dikenal sebagai Jai. Di sana ia sedang menanyakan kabar istrinya yang bernama Mila. Mila telah hilang selama 6 bulan lamanya. Namun polisi malah mengatakan jika selama 6 bulan belum ada jejak, maka kemungkinan Mila sudah meninggal. Kemudian Sanjaya mengatakan jika polisi sudah menyerah, maka dia akan mencari jalannya sendiri. Scenes berpindah pada saat Sanjaya makan di rumah ayahnya. Di sana ada ayahnya yang merupakan seorang militer. Kemudian ada adik laki-lakinya dan adik perempuannya. Di sela-sela makan Sanjaya menyalahkan ayahnya atas hilangnya istrinya. Karena mungkin ini pengaruh ayahnya yang seorang militer yang bisa jadi mempunyai musuh yang banyak. Keesokan harinya saat di kantor, salah satu temannya yang bernama Dani sedang berusaha menghiburnya. Dani ini adalah orang yang selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Sanjaya. Tak lama dari itu, Sanjaya mendapat telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa mereka sudah menemukan di mana istrinya Sanjaya. Kemudian dengan cepat Sanjaya pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, Sanjaya pun histeris melihat mayat istrinya yang sudah dimutilasi oleh sang pelaku. Atas kejadian itu, Sanjaya pun putus asa karena pelakunya sampai saat ini belum juga ditemukan. Ya, ada telepon dari kepolisian. Oke, saya kesana sekarang. Pada saat makan siang di kantor, Sanjaya dan teman-temannya sedang membicarakan tentang kriminalitas yang semakin marak terjadi pada minggu ini. Kemudian salah satu dari temannya mengatakan seandainya di era sekarang masih ada orang seperti Petrus sang penembak jitu tahun 70-an, pastinya pelaku-pelaku kriminalitas akan sangat mudah dibasmi. Tetapi pernyataan tersebut malah ditanggapi oleh Sanjaya. Karena menurutnya membunuh seseorang bukanlah kodrat manusia, melainkan kuasa sang maha pencipta. Scenes berpindah memperlihatkan mimpi masa kecil Sanjaya yang telah dididik sejak kecil oleh ayahnya sebagai penembak jitu. Dengan mimpinya itu seakan-akan pola pikir Sanjaya berubah terhadap para pelaku kriminalitas. Keesokan harinya saat makan bersama, adiknya yang bernama Indra memberitahu kalau ia sudah bekerja di bidang pengumpulan data. Bahkan data-data sekecil apapun akan sangat mudah ia temukan di perusahaan itu. Kemudian tak lama dari itu seperti biasa Sanjaya pun terlihat tidak senang dengan ayahnya. Lalu ayahnya pun meminta maaf kepada Sanjaya dan ayahnya juga menjelaskan masalah tentang kematian ibunya waktu dulu. Pada malam hari, terlihat Sanjaya yang sedang meminta maaf kepada ayahnya, lalu ayahnya pun langsung memaafkannya dan mereka pun saling memahami. Tak lama dari itu, Sanjaya meminjam senjata ayahnya dengan alasan untuk perlindungan diri. Kemudian ayahnya pun memperbolehkannya. Tetapi ternyata senjata ayahnya digunakan Sanjaya untuk menembak para begal yang berkeliaran. Meskipun Sanjaya awalnya sempat ragu, tapi akhirnya Sanjaya pun menembaki 2 begal yang ada di sana. Malam berikutnya lagi-lagi Sanjaya menembaki para begal yang ingin melakukan aksinya tersebut. Keesokan harinya karena Sanjaya tidak tahu alamat-alamat pelaku koruptor dan kriminal lainnya yang ingin ia bunuh, ia pun langsung menanyakan hal itu pada adiknya. Adiknya mampu mengambil data alamat manusia dengan mudah karena ia bekerja di bidang pengumpulan data.
Lalu Sanjaya pun beralasan kepada adiknya bahwa ia hanya ingin membantu temannya. Kemudian adiknya itu mengiyakan permintaan Sanjaya. Kemudian pada malam hari aksinya pun dimulai dengan menembaki mantan koruptor. Keesokan harinya di kantor, kabar penembak misterius yang membunuh para kriminalitas terdengar oleh sahabatnya Sanjaya. Mereka pun tampak mendukung apa yang dilakukan penembak jitu itu. Gila, beneran kejadian men. Petrus Millennium men. Emang lu setuju ya sama Petrus kekinian? Di antara kita semua kan lu tuh yang biasa paling bersuara. Social justice warrior. Freedom. Di malam berikutnya Sanjaya kembali menembak seorang mantan koruptor. Tapi kali ini ia malah ditembaki balik oleh para bodyguard mantan koruptornya itu. Kejadian itu membuat Sanjaya tertembak dan mengalami luka parah di bagian perutnya. Lalu Sanjaya pun menelpon Dani untuk meminta tolong kepadanya. Dan tolongin gue Dan. Ketika sampai di rumah Dani, dengan sigapnya Dani membantu Sanjaya dan Dani pun juga langsung memarkirkan mobil milik Sanjaya. Pagi harinya, Sanjaya yang terbangun terlihat terkejut karena lukanya ternyata sudah diobati oleh Dani. Sanjaya juga kaget karena ternyata Dani mempunyai keahlian dalam ilmu pembedahan. Karena sudah terlanjur ketahuan, Sanjaya pun menceritakan semua kisahnya yang merupakan penembak mati para kriminalitas yang sedang viral. Mendengar hal itu, Dani pun sangat menyetujui apa yang dilakukan oleh Sanjaya. Karena setiap para pelaku kriminal memang seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah panjang lebar berdiskusi, Dani pun pamit pergi ke kantor dan menyuruh Sanjaya untuk beristirahat sampai kondisinya membaik. Di siang hari, karena bosan di kamar, Sanjaya pun menjelajahi setiap sudut rumah Dani. Lalu di sana Dani melihat foto kenang-kenangan mereka yang terpajang di rumah Dani. Dani ini adalah pribadi yang mempunyai rasa solidaritas tinggi kepada sahabat-sahabatnya. Ketika Sanjaya ingin makan, ia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari sebuah ruangan. Dan saat diteliti lebih lanjut, suara itu berasal dari sebuah tempat yang ditutupi lemari sebagai pintu masuknya. Setelah sekian lama mencari cara untuk masuk, akhirnya Sanjaya pun menggeser lemari itu dengan kunci yang tak lain adalah kepala mainan yang ada di sana. Setelah masuk, betapa terkejutnya Sanjaya saat memasuki ruangan itu yang sangat gelap. Sanjaya juga mendengar suara teriakan seorang wanita yang tersekap di dalam kamar. Karena kesulitan mendobrak pintu itu, Sanjaya yang berjalan sambil kesakitan mencoba mencari sebuah linggis atau semacamnya untuk mendobrak pintu tersebut. Namun dengan tidak sengaja Sanjaya malah menemukan sebuah ruangan yang berisikan benda tumpul dan benda tajam yang seakan-akan ruangan tersebut adalah ruangan penyiksaan. Kemudian tanpa sengaja Sanjaya melihat foto-foto wanita yang terpampang di dinding ruangan. Di foto-foto tersebut, jika wanita itu sudah dibunuh, maka foto tersebut sudah ditandai dengan tanda silang. Lalu Sanjaya pun dengan perlahan mendekati komputer yang ada di sana. Dan betapa terkejutnya Sanjaya saat melihat salah satu file di komputer itu yang berisikan video Dani yang sedang memperkosa istrinya Sanjaya. Dengan bukti ini, Sanjaya pun sadar bahwa pelaku pembunuh istrinya itu adalah Dani, sahabat terbaiknya sendiri. Tak lama dari itu, tiba-tiba Dani pun pulang. Beruntungnya, apa yang telah dilakukan oleh Sanjaya tidak ketahuan oleh Dani. Dani beralasan kalau dia habis dari kamar mandi. Kemudian Dani melihat jahitan luka Sanjaya terbuka kembali. Dengan cepat Dani pun menjahitnya lagi. Kenapa tuh jahitan? Lepas? Iya deh kayaknya. Bahkan gerak sih. Sambil menjahit luka Sanjaya, mereka berdua saling bercerita dan saling berpendapat soal pembunuhan yang marak sering terjadi di era sekarang ini. Dani pun menjawab bukan cuma kriminalitas saja yang patut dibunuh, tapi para pembohong, pendusta, pengkhianat, dan pelacur juga harus dibunuh. Ya itu menurut lo Jai. Itu menurut lo mereka layak mati kayak gimana. Ya kalau buat gue orang biasa gak harus membunuh sih. Kalau emang dia pembohong, pengkhianat, manipulator, ya mereka juga layak buat mati. Setelah mereka selesai berargumen, Sanjaya pun pergi ke kamar. Namun Dani akhirnya menyadari kalau si Sanjaya telah mengetahui rahasianya. Dani bisa tahu karena ada bercak darahnya Sanjaya yang berasal dari ruangan rahasianya.
Lalu ketika Dani berbalik arah dan mencari Sanjaya, tiba-tiba dari atas Sanjaya langsung menembaki Dani. Namun Dani dapat menggagalkan tembakan dari Sanjaya itu. Kenapa Mila? Setelah berhasil melumpuhkan Sanjaya, Dani pun bercerita alasan ia membunuh istrinya Sanjaya. Ia pun beralasan karena tidak ingin sahabat baiknya dikhianati oleh seorang wanita. Di sini Dani menjelaskan bahwa kalau Mila itu adalah seorang wanita hypersex yang telah berhubungan dengan lebih dari 30 laki-laki. Bahkan saat menikah dengan Sanjaya, Mila juga sering melakukan hal itu. Tak cuma itu, Mila juga tahu kalau si Sanjaya adalah pria yang mandul yang membuat Mila mencoba membuat anak dengan laki-laki lain. Tapi ia pun menggugurkan anaknya karena dia tidak tahu siapa ayah dari anaknya itu sebab dia sudah banyak berhubungan dengan banyak laki-laki. Dia tuh doyan banget seks party sama teman-temannya. Tuh perempuan murahan emang gak bakal berubah, Jay. Dia gak pantas buat lo, men. Itu cewek. Perempuan emang bajingan, Jay. Dia cuma digoblokin. Dia emang layak buat mati, Jay. Dia emang layak buat gue mutilasi. Walaupun tujuan Dani demi kebaikan Sanjaya, namun tetap saja Sanjaya tidak setuju dengan itu. Akhirnya Sanjaya menusuk tubuhnya Dani menggunakan garpu dari belakang. Namun Dani berhasil melawan dan langsung menyeret Sanjaya ke ruangan rahasianya itu. Kemudian karena si Sanjaya sudah melewati batas dan membuat Dani marah besar, Dani pun langsung menusuk Sanjaya secara berulang-ulang. Jadi mereka di sini emang layak buat gue siksa. Gue mutilasi. Goodbye, Jay. Tak lama dari itu, ayahnya Sanjaya pun datang dan langsung menembaki Dani hingga tewas. Dan film pun berakhir.